ini tidak sekedar saudara dan saya hanya sekedar melafalkannya saja, menyanyikannya saja. Menyenangkanmu, senangkanmu. Bila ini merupakan satu kerinduan kita bersama, keputusan kita bersama untuk bagaimana kita semakin hari semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam dunia yang semakin tidak menentu, di dalam dunia yang semakin membuat kehidupan ini tidak nyaman, hanya satu hal saudara kasih, kita harus berpikir dan mengambil keputusan, mengambil tindakan nyata dalam hidup kita untuk bagaimana kita semakin hari semakin membawa hidup kita ini di dalam perkenanan Tuhan. Ya, haleluya, amin. Setuju dengan saya? Ya, puji Tuhan. Kita membaca di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. 2, 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Dikatakan ada seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Perjamuan sudah disiapkan semua, karena lembut disembelih dan semua sudah siap. Undangan
Ya, Raja sudah memberikan undangan kepada orang-orang yang sudah diundangnya semua, saudara yang kasih. Ya. Tapi di sini kita melihat, ya, ada orang-orang yang diundangnya ternyata ada yang tidak layak dan ada yang tidak terpilih untuk bisa memasuki ruang perjamuan kawin itu. Ya, saya menggambarkan begini. Ini gambaran, gambarannya. Apa namanya? Tuhan Yesus bikin gambaran ini. Setiap kali, kapan Tuhan mengundang kita? Mungkin begitu. Saya katakan setiap hari, mungkin setiap hari, setiap saat, setiap minggu, Tuhan itu sudah memberikan undangannya kepada kita. Ya, melalui firman yang disampaikan kepada kita, itu bentuk undangan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya Tuhan memberikan kesempatan. Di sana kita mengambil keputusan, mengambil pilihan. Kita meresponi undangan itu atau tidak. Kita menghargai undangan Tuhan itu atau tidak. Ya, saudara yang kasih. Di sini ada beberapa hal yang membuat orang-orang itu ternyata mereka tidak layak dan mereka tidak masuk di dalam perjamuan kawin itu. Ya, karena waktu, saudara yang kasih. Jadi kadang-kadang saya kerja waktu. Yang pertama dikatakan tadi ayat yang ke berapa ini? Ayat ke-6, ke-5. Tetapi orang-orang yang diundangnya itu tidak mengindahkannya. Ada berapa banyak pada saat saudara dan saya firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan, mungkin berbicara masalah teguran, peringatan untuk kita, dan kita santai-santai saja. Kita tidak mengindahkannya, kita menyepelekannya, kita tidak memperdulikan firman itu. Sedang kasih firman yang berupa teguran, peringatan buat saudara dan saya, tapi ternyata kita tidak mengindahkan, kita anggap angin lalu saja itu firman Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, sekalipun berkali-kali, ya mungkin ini bahasa saya, berkali-kali kamu melihat, kamu mendengar dan melihat, tetapi kamu tidak menanggap. Ada berapa banyak kita, sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan, lalu pertanyaannya seberapa jauh kita mengalami yang namanya pertumbuhan iman kita, mengalami yang namanya pertumbuhan manusia rohani kita, pertumbuhan manusia ilahi kita, pertumbuhan manusia batiniah kita, seberapa jauh? Kalau sekian tahun manusia batin kita begitu-begitu saja, artinya saudara dan saya, pada saat saudara dan saya menerima undangan itu, kita mengabaikannya, kita menyepelekannya. Saudara yang kasih, kita tidak mempedulikannya. Itu untuk orang lain. Dijauhkan kiranya daripada kita. Ya, firman Tuhan katakan apa? Amsal 13 ayat 13 mengatakan apa? Barang siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Artinya pada saat saudara dan saya mendengar firman dan kita mengabaikannya, kita menyepelekannya, ingat, kita harus bertanggung jawab di situ. Sekarang saya saya diajar oleh Tuhan. Tidak hanya saya harus kapan saya mendengar firman secara seperti sekarang ini, di mana saja, kapan saja, ternyata Tuhan itu bisa bicara dengan saya. Beberapa tahun yang lalu saya ini kan nanam pisang. Saya nanam pisang itu nyuruh orang mindah. Kan sudah mulai mindah, Pak, tolong pindah orang kebun perumahan itu, tak suruh mindah. Jadi ada 6-7 batang itu tak suruh mindah gitu.
Ya, tak suruh mindah, sorry. Sudah mulai, pisangnya sudah mulai tumbuh, daunnya sudah ini. Sudah kasih. Dirusak. Daunnya disempali. Saya tuh bayar. Disempali, sudah kasih. Sudah, wis mulai tumbuh satu, udah besar, Pak. Ada yang ngambil untuk pepes. Ya sudahlah, biarin. Tumbuh lagi satu lagi. Ada lagi yang ngambil. Duh, padahal istri saya bilang, Mas, soal aja nggak diambil. Ternyata ya sudah. Di situ Tuhan bicara. Di mana kesabaranmu itu? Wah. Dan hari-hari memang ini satu perjuangan buat saya. Di mana kesabaran? Apa respon Tuhan? Oh ya, Tuhan ampuni saya sudah mangkel Tuhan. Saudara kalau itu mangkel nggak? Jujur saja, mangkel nggak? Lu namanya kayak nanam kan ada dirusak. Sudah nggak sih? Tuhan ampuni saya, kuatkan saya Tuhan. Saya mangkel, saya marah Tuhan. Akhirnya saya pegang dengan Tuhan, berkati orang yang sudah merusak, orang yang sudah ngambil daun ini, berkati, selamatkan Tuhan, ampuni, selamatkan dia Tuhan. Jadi saudara kasih, banyak kali Tuhan itu berbicara dengan kita di mana saja, kapan saja. Cuman kadang-kadang saudara dan saya, kita nggak peka. Kadang saya di Indomaret, saya lihat ada anak-anak pang minta-minta di depan Indomaret, anak-anak pang itu, oh minta untuk makan om. Kadang-kadang iya Tuhan, di mana kasih-Mu gitu. Ya sekedar seberapa yang saya bisa beri, saya beri ya untuk makan ya. Kadang-kadang saya katakan Tuhan mengasihi kalian ya. Lah sudah kasih. Kira-kira saudara dan saya peka nggak terhadap suara Tuhan? Ingin saya katakan, kalau saudara dan saya pada saat firman Tuhan disampaikan kepada kita dan kita mengabaikannya, kita tidak mengindahkannya, kepekaan terhadap suara Tuhan itu kita semakin luntur kepada kita. Tapi pada saat kita mendengar, kita melakukan mendengar, kita mengerjakan mendengar, kita ambil tindakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kepekaan Tuhan, kepekaan terhadap suara Tuhan semakin nyata dalam kita. Dan saya di mana saja sekarang, puji Tuhan, kepada siapa saja pada dalam pertemuan Tuhan, dengan kejadian-kejadian yang ada, Tuhan bicara di sana. Saudara pernah nggak merasa ada suara Tuhan pada pekerjaan, mungkin di rumah, mungkin dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saudara? Kalau kita mengindahkan suara Tuhan, kalau kita menghormati suara Tuhan, kita dengar, kita respon dengan baik, kita menanggapi suara Tuhan itu dengan baik, maka kepekaan terhadap suara Tuhan itu semakin nyata. Tapi kalau tidak, sebaliknya, kita semakin, katakan dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, kamu mendengar dan mendengar, kamu melihat dan melihat, tetapi kamu tidak menangkap, akan jadi orang yang bebal. Minta maaf. Nah, orang yang seperti ini tidak layak dalam undangan pesta itu. Yang berikutnya, saya bacakan lagi, tetapi orang-orang yang diundangnya itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Yang berikutnya, yang tidak layak, yang tidak terpilih di dalam undangan itu adalah orang yang hanya dalam hidupnya hanya mementingkan kepentingan urusan duniawi saja. Hidupnya pokoknya bagaimana aku bekerja, mencari uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Kumpulkanlah harta di surga, jangan mengumpulkan harta di bumi ini, tapi kumpulkanlah harta di surga. Saya kasih. Lah orang-orang yang demikian, lah orang-orang yang tidak layak. Jadi tidak ada. Jadi ibadah sekedarnya, memuji Tuhan sekedarnya, melayani Tuhan sekedarnya. Tapi lebih hidupnya itu lebih diperuntukkan bagaimana menumpuk harta, bekerja keras. Pertanyaan apa salah om?
bekerja keras. Apa salah bekerja? Tidak salah. Tidak salah, bekerjalah dengan baik, dengan waktu-waktu yang wajar, dengan cara-cara yang wajar, dengan cara-cara yang rohani. Dan pergunakan hasil pekerjaanmu itu untuk memuliakan Tuhan dengan caramu yang Tuhan anugerahkan kepadamu untuk memuliakan Tuhan. Saudara kasih. Tapi kalau hidup kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada saudara kasih pekerjaan, uang, harta. Tidak pernah memikirkan apa yang kulakukan untuk Tuhan. Setelah kalau berdoa gimana? Tuhan, tolong pekerjaanku Tuhan. Tuhan, tolong usahaku Tuhan. Tuhan, tolong keluargaku Tuhan. Tolong bisnisku Tuhan, tolong. Apa salah berdoa seperti itu? Tidak salah. Pernahkah saudara berdoa Tuhan seperti yang dilakukan Raja Daud? Apa katanya? Apa katanya? Selidiki akan aku ya Allah, ketahuilah akan hati. Pernah nggak doa seperti itu? Pernah? Apa saudara merasa sudah sempurna? Dan itu menjadi doa saya pagi, siang, sore. Tuhan, tolong aku. Di ayat lainnya, lihatlah jalanku, apakah jalanku serong? Apakah cara kerjaku serong? Cara usahaku serong? Saya pernah mendengar kesaksian. Wah, kalau mimpin, katanya bosnya kalau mimpin karyawannya, wah kayak yo gitu, rohani. Tapi setelah dihadapin, wah jangan gitu, nanti kena gini, nanti rugi gini. Wah, sering kasih. Jadi orang yang hanya pikirannya, hatinya hanya kepada urusan duniawi, kepentingan duniawi, orang-orang yang demikian tidak layak. Ya, tidak layak. Tuhan Yesus pernah katakan begini, jagalah hatimu supaya jangan syarat, artinya jangan penuh dengan kepentingan duniawi. Kita yang diutus apa ya, yang ditunjuk Tuhan kita, yang diharapkan Tuhan untuk kita bisa menjaga hati kita ini supaya jangan syarat atau jangan penuh dengan hanya kepentingan urusan duniai saja. Sudah yang kasih. Ya. Jadi biarlah kita mulai memikirkan, mulai tadi menyelidiki Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau sekiranya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jalanku salah, Tuhan tolong ingatkan aku Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama, amin. Halo? Ya, haleluya. Supaya kita masuk, kita layak, kita terpilih masuk dalam undangan pesta, dalam kegembiraan, suasana sukacita, suasana yang luar biasa di dalam kerajaan surga sana. Pada saat firman disampaikan, pada saat firman Tuhan, dengar baik, ambil tindakan, lakukan. Amin. Yang berikutnya, janganlah kita hanya memusatkan hati pikiran kita bekerja hanya untuk urusan dunia ini saja. Tapi kita mulai melihat diri kita. Jangan sekarang jangan melihat orang lain. Orang lain itu urusannya dia dengan Tuhan. Amin. Orang lain itu urusannya dengan, makanya jangan menghakimi. Saya sekarang nggak berani, nggak mau saya. Tuhan, itu urusannya dia dengan Tuhan. Urusanku dengan Tuhan. Tuhan tolong aku, jaga hatiku, belajar, berikan aku kemampuan bisa menjaga hatiku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Yang berikutnya, ya, tadi ada yang ia berkata kepadanya, hei saudara, bagaimana engkau masuk
kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Apa itu pakaian? Untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga, untuk kita masuk dalam perjamuan di dalam kerajaan surga, pakaian kita harus kita perhatikan. Apa pakaian seperti ini? Atau pakaian seperti yang saudara pakai hari ini? Kalau saudara baca Wahyu, saudara belajar di Wahyu, pakaian itu berbicara perbuatan orang-orang benar. Ada lagi ayat mengatakan, jangan sampai perbuatan mencemari pakaianmu. Jadi artinya perbuatan kita, perilaku kita, ucapan kita, kalau kita tidak hati-hati itu bisa mencemari atau mengotori pakaian pesta kita. Ya, jadi pakaian itu berbicara perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan kita sehari-hari? Halo? Halo? Sudahkah kita sudah memenuhi syarat ini? Sudah memiliki perbuatan di mana kita ya semakin mengokohkan, meneguhkan. Dikatakan Tuhan mengenakan pakaian kain lenan halus, berbicara perbuatan kita. Ya, mari kita mulai memperhatikan diri kita ini, memperhatikan langkah kita, perbuatan kita, perilaku kita ini. Sudahkah perilaku kita, perbuatan kita ini ya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, biarlah ini menjadi perjalanan kita bersama, menyenangkanmu, ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdiri. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu, nyanyikan lebih lagi, menyenangkanmu. Haleluya. Ya Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan, hanya itu mengambil keputusan Tuhan. Kami mengambil pilihan. Kami mau terus hidup menyenangkan hati Tuhan.
Bila perkataan kami, perbuatan kami terus kami bawa untuk kami menyenangkan hati Tuhan, melakukan, mengerjakan segala perkara-perkara yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kiranya daripada kami untuk kami mengenakan pakaian yang tidak seharusnya. Jauhkan daripada kami untuk kami Tuhan mengabaikan firman-Mu Tuhan. Jauhkan daripada kami Tuhan untuk kami hanya memikirkan kepentingan duniawi kami. Tapi ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, bawa kami Tuhan untuk kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terima kasih, haleluya. Dan biarlah kami menjaga diri kami, menjaga hidup kami, untuk kami tidak melakukan sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Metrekan firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus biarlah lebih lanjut berbicara bagi setiap kami pagi siang ini, mengingatkan kami, mengontrol kami, dan menolong kami untuk kami terus ingat akan firman ini dan membawa kami hidup di dalamnya. Terima kasih. Memberkati yang sudah hadir pada kesempatan siang ini Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Bila berkat kekuatan kasih karena Tuhan, berkat anugerah, berkat kemurahan, berkat damai sejahtera Tuhan memberkati setiap kita siang ini. Dan bila berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan penghidupan Roh Kudus memberkati menyertai kita dari sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan sama-sama.